Semua. Di sini aku bakal nge-review buku. Kalian tahu gak sih buku apa yang aku mau review? Nah, ini adalah buku yang aku mau review tentang manusia setengah salmon. Kalian tahu gak sih apa buku manusia setengah salmon ini? Jadi, buku ini itu banyak banget judul-judul yang dibuat yang seru, menarik, dan menurutku aneh sedikit. Ini aku baru banget baca 2 judul buku. Yang pertama itu tentang ledakan paling merdu. Yang kedua tentang akibat bertanya ke orang yang salah tentang ujian. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian apa sih isi yang aku baca tentang ledakan paling merdu. Jadi di buku isi ledakan paling merdu ini ada keluarga yang punya anak laki-laki bernama Dika. Nah, di suatu pagi bapaknya Dika ini melakukan ritual senam, yaitu senam kentut. Nah, Dika ini posisinya di tingkat dasar sekolah SD. Nah, jadi itu dengan kepolosan Dika yang masih SD ini belum tahu apa-apa tentang bokapnya melakukan senam kentut ini. Dika waktu itu bertanya ke bokapnya kayak, "Papa lagi ngelakuin apa? Lagi ngapain?" Nah, bokapnya Dika ini ngasih tahu ke Dika kalau dia lagi melakukan senam ritual yang dilakukan di setiap pagi, boleh sore. Dika itu melakukan senam kentut itu dengan berbagai posisi, kayak nanti telentang kepalanya di bawah, atau nanti dia berbentuk dia sendiran ke dinding, terus nanti ada kayak suara bunyi atau keluar bunyi apa gitu. Nah, terus pernah dilakuin di ruang meja makan, kayak di dasarnya gitu. Nah, bapaknya Dika itu kayak tiduran sambil kayak kayang gitu. Nah, setelah kayang, dia tuh kayak ngeden sambil ngedennya tuh ngeden banget. Nah, di situ Dika ngeliatin bokapnya lagi kayak gitu. Nah, Dika nanya ke bokapnya, "Apa lagi ngapain? Kok kayak gitu?" Nah, terus bokapnya Dika dengan ini asiknya dia lagi kayak gitu, dia bertanya kayak, "Ini lagi asik kayak gimana ya? Kayak melakukan itu, terus tiba-tiba bunyi suara pret gitu." Nah, terus Dika kayak bingung, kok bisa bokapnya ngelakuin kayak gitu. Dika ini melakukan senam kentut ini itu di berbagai penjuru rumah, seperti di kamar, di depan kamar tidur, di depan kamar mandi, kecuali di dapur. Karena waktu itu nyokapnya Dika pernah bilang ke bokapnya Dika kalau dia ngelakuin senam kentut ini di dapur. Nyokapnya Dika itu bilang kayak, "Papa tega meracuni makanan anak-anak kita." Kayak dia tuh kentut misalnya dia kentut di dapur, terus kan kayak bau-baunya tuh kayak bau banget gitu kan. Nah, habis itu kalau misalnya kena ke makanan itu mungkin bakal keracunin ke anak-anaknya dia gitu. Nah, jadi itu di suatu pagi hari itu si bapaknya Dika ini sama Dikanya itu kayak sering banget ngelakuin senam kentut ini bareng-bareng berdua. Nah, yang kedua aku bakal ngasih tahu ke kalian yang judul buku yang kedua. Judul bukunya yang kedua itu tentang akibat bertanya ke orang yang salah tentang ujian. Isinya itu kayak sewaktu musim ujian nasional, kayak follower Twitter, ada anak cowok, dia tuh punya follower Twitter. Nah, follower Twitternya dia itu banyak bertanya ke dia tentang meminta nasihat seputar ujian ke anak cowok ini. Nah, mungkin mereka sudah terlalu stres sehingga memutuskan bertanya kepada orang yang salah, yaitu anak cowok ini. Waktu itu pernah ada followersnya anaknya cowok ini itu bertanya kayak, "Bang, boleh nggak nulis rumus matematika di paha nggak?" gitu kan, kayak nanya gitu. Nah, terus si anak cowoknya ini kayak jawab kayak, "Boleh, yang nggak boleh nulis rumusnya di paha pengawas." Kan kayak dia tuh nanya sama orang yang salah, kayak maksudnya yang follower Twitternya ini tuh nanya kayak nyontek rumusnya taruh di paha itu boleh apa enggak. Nah, malah si yang jawabnya ini itu malah kayak ngelawak gitu menurutku.
kedua ada lagi pertanyaan kayak, Bang, pas ujian aku nggak tahu jawabannya, terus mau SMS temen tapi nggak punya pulsa, boleh minjem HP pengawasnya gak? Gitu kan. Nah terus kata si cowok ini tuh kayak bilang boleh asal providernya sama. Kan kayak salah banget gitu. Nah yang ketiga ada lagi kayak, Bang, kalau pas ujian pengawasnya jualan durian gimana? Nah terus si cowoknya ini tuh jawab gini, jangan panik, samperin perlahan-lahan lalu bilang, berapa Bang? Terus kayak lalu jualan gitu. Posisi mengerjakan ujian. Nah itu yang ini tuh yang benar, nah ini yang salah, yang ini sangat salah. Terus ini buruan kerjain, kayak ada pengawasnya gitu, dia berdiri di atas meja kerjanya. Guys, jadi aku lupa kenalan nih. Jadi kenalin, aku Raisa Ramadhani dari kelas 10 BDP 1. Lagi ya, makasih banget yang udah nonton videonya, terus simak apa yang aku baca tentang manusia setengah